kau sebaiknya masuk PKS. Karena lebih baik berkoalisi dengan PKS. Karena Sandi datang dari caleg ingin jadi ketua partai P3. Kan itu yang terjadi. Nah sekarang kalau saya terangkan, kenapa koalisinya bisa beda-beda? Karena nggak ada visi ideologis yang menentunya. Itu aja yang terjadi gitu. Kalau kita belajar secara tertib, teori koalisi itu artinya kesepakatan akidah politik dari awal sampai akhir tak boleh berubah akidah politiknya. Nah sekarang kita lihat bagaimana satu koalisi berubah dalam 4 jam, berubah dalam 8 jam, berubah dalam 2 hari, tergantung bahasa tubuh Jokowi. Itu terjadi. Nah, sekarang, lo nyambung dengan soal tadi, soal negara. Anda bayangkan kekacauan pikiran kita. Kaisang sebagai ketua PSI mengajukan judicial review supaya Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Dibayangkan logikanya. Kaisang meminta pamannya yang adalah ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kakaknya yang adalah calon wakil presiden Prabowo atas perintah bapaknya. Coba ini. Jadi terjadi. Apakah ini Piagam Madinah? Piagam Madinah tidak diatur diputuskan dalam satu keluarga. Piagam Madinah urusan publik. Bukan. Ini begitu konyol kita mengharapkan demokrasi dari peristiwa kecil ini. Lebih konyol lagi mereka yang mendukung Gibran. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya. Minggu depan dicalonkan lalu dia jadi. Tadi sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. 0 pengetahuan. Kan itu terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan ID komunis sampai pikirannya internasional. Apapun Anda mau memprotes, tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-Islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi ke tingkat internasional. Haji Agus Salim cakap banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Tokoh-tokoh kita seperti itu. Wakil Presiden Bung Karno dan Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia itu ide tentang koperasi. Muhammad Hatta wakil presidennya. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya. Ada Malik. SBY wakil presiden Yusuf Kala yang mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya. Sekarang bisa dibayangkan wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Siapa itu jalan konseptualnya? Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya kritik karena seperti itu. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini. Sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Kita cuma bicara tentang elektabilitas. Begitu tanya, dari mana elektabilitas yang diperoleh? Apakah dari survei kepala desa Bantarsari? Tidak. Dari LSI DIYA, dari survei Saiful Mujani Research Center, macam-macam survei. Jadi
ini wakil presiden Gibran itu emang jelas otaknya nyaman itu jauh dari Gibran. Pertanyaan itu, ada panggil Gibran di sini untuk bicara tentang politik identitas. Jangan diundang, nanti listriknya dimatiin semua. Jadi sekonyol itu keadaan kita, teman-teman. Nah, saya berupaya melalui FNN terus memberi kritik. Saya berteman dengan Prabowo, saya berteman dengan Anies, saya berteman dengan SBY segala macam. Tetapi di FNN tiap kali saya kasih kritik, karena itu tugas akademis kita dan tugas ideologis kita. Jadi saya kira itu Bantarsari, Ranca Bunga. hal yang ingin setiap itu saya. Jadi ucapkanlah kritik setajam-tajamnya. Karena hanya dengan ketajaman kritik kita bisa menghasilkan kembali percakapan yang benar. Tapi nanti misalnya bilang kalau mau kasih kritik yang sopan itu. Nah, kritik yang paling sopan arti adalah tidak memberi kritik. Itu yang jadinya. Jadi sekali lagi teman-teman di sini saya sekali karena pertanyaan Anda mewakili kecemasan kita tentang masa depan itu. Dan kecemasan itu kita mau jawab sekarang bahwa Indonesia harus uji ulang dan dipimpin oleh mereka yang berpikir. Baca